Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairu zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin al-hadis. Wa qala ba'dal ulama, Allahumma ij'alni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala ummin nasi haitsu qultu fi sabilika sirran wa ala niyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisana nuraniyatan bifaidil barakati wa ilmikal manfaati li walhumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah salat subuh mushola al-ihsan yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati. Mudah-mudahan beliau dan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan di dalam hati kita kecintaan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama tentunya adalah nikmat iman Islam. Sampai saat ini alhamdulillah Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebelum mulai ta'lim ini, saya secara pribadi maupun keluarga mau mengucapkan
minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin di suasana Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Dan menetapkan hati kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah rahimakumullah, ada suasana yang bercampur aduk di dalam hati kita di Idul Fitri ini, antara suasana hati yang gembira, yang haru penuh syukur, juga bercampur dengan rasa sedih. Itu ada di dalam benak kita, di dalam hati kita masing-masing. Kenapa kita merasa bergembira? Karena telah berhasil 1 bulan penuh menahan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita menyambut hari kemenangan yang disebut dengan hari Idul Fitri. Kita berharap segala dosa dan kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa sedihnya adalah Ramadan itu pergi meninggalkan kita dalam waktu yang cukup lama, 1 tahun, tanpa semuanya manusia tahu, termasuk Nabi pun tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita, Allah berikan umur panjang kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena begitu nikmat, begitu indah ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang memang Ramadan itu tidak Allah berikan kepada umat yang lain, hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara kewajiban itu kan dalam hukum syara ada 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut wajib, itu namanya wajib mudhoyik. Yang kedua ada wajib itu yang disebut dengan wajib muasa. Di dalam ilmu fikih sedikit gitu. Kalau wajib mudhoyik itu adalah Allah memberikan kewajiban atau menurunkan kewajiban kepada hambanya, di mana kewajiban yang Allah berikan itu dengan waktu yang Allah berikan ukurannya sama. Contohnya apa? Itu ibadah bulan Ramadan itu termasuk ke dalam wajib mudhoyik. Jadi kewajiban yang Allah berikan dengan waktu itu sama. Allah mewajibkan puasa kepada umat Islam 1 bulan, bisa 29, bisa 30. Maka apabila bulannya itu habis, maka kewajibannya pun selesai. Adapun yang tertinggal itu bisa dibayar dengan qada, karena memang wajibnya wajib mudhoyik. Ada wajib itu namanya wajib muasa. Apa itu wajib muasa? Wajib muasa itu adalah satu kewajiban yang Allah berikan yang Allah wajibkan kepada hambanya, di mana waktu untuk melaksanakan dengan waktu yang disediakan itu lebih banyak waktu. Itu namanya wajib muasa. Muasa itu asal kata daripada wasi, luas gitu. Contohnya apa? Sholat 5 waktu itu termasuk ke dalam kategori wajib muasa. Jadi Allah memberikan kewajiban dengan waktu yang disediakan itu lebih banyak waktu, sehingga orang melaksanakan sholat itu bisa di awal waktu, pertengahan waktu, di akhir waktu. Tetapi yang afdol adalah di awal waktu. Itu namanya wajibnya wajib muasa. Ada lagi, apa itu? Zakat, sama termasuk wajibnya wajib muasa.
Jadi kan orang zakat bayar zakat, baik zakat fitrah dan zakat mal, antara waktu yang disediakan dengan kewajiban itu lebih panjang waktu. Wajib zakat fitrah itu kan wajib mengeluarkan zakat fitrah, sunnahnya itu sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Jadi kapanpun kita di sana bisa mengeluarkan zakat. Itu namanya wajib puasa. Apalagi zakat mal. Zakat mal itu bisa dikeluarkan setelah nisab gitu ya. Dan kapanpun waktunya asal sudah nisab, cuman umumnya biar tambah tambah berkah, tambah besar pahalanya orang mengeluarkan zakat mal itu biasanya sekalian di bulan Ramadan. Sebenarnya kan kalau zakat mal itu dikeluarkan kapanpun bisa, tidak mesti bulan Ramadan, hanya biar ada suasana yang lebih haru, yang ya pahalanya gede lah gitu, biasanya ditarik ke bulan Ramadan. Bayar zakatnya itu berupa mal dan lain sebagainya. Di satu sisi ada keuntungan, di satu sisi sebenarnya ada satu kekhawatiran. Kenapa satu kekhawatiran? Sebab yang sedikit Ustaz menempel dia ke fikih, walaupun bukan bagian saya, nggak apa-apa, biar lebih jelas. Jadi kan definisi zakat itu selain daripada zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, itu kan definisinya begini: intalifa domina gitu. Jadi kewajiban zakat selain daripada zakat fitrah itu intalifa domina. Jadi sekalipun nisab itu rusak, domina tidak menggugurkan kewajiban. Misal begini, kita punya kebo misal, atau punya kambing. Kambing ini sudah jatuh nisab wajib bayar zakat misal. Tahu-tahu kambingnya itu dicolong orang, dicolong orang atau mati dan lain sebagainya. Kita sudah sampai nisab, itu zakatnya nggak gugur, Pak, nggak gugur, tetap zakatnya wajib. Kata kita, ada ini kambing udah punya 20, udah ada zakat di satu. Dijualnya nanti aja, mau puasa sekalian Ramadan, karena ini baru bulan Muharram umpamanya, atau ini baru bulan bulan Roh, bulan Sa'ban umpamanya, antar aja. Tahu-tahu sebelum bulan Sa'ban kambing itu ada yang nyolong misalnya, atau ada yang segala macam lah. Tadi Pak namanya domina, tidak gugur. Jadi enggak karena hilang, enggak karena dicolong berarti gugur. Pokoknya bayar, mau pinjam mau bagaimana. Kenapa? Karena sudah sampai. Atau kita punya uang segala macam lah gitu ya, udah sampai zakat, tahu-tahu uangnya itu dipinjam orang atau dipakai apa, tidak menggugurkan kewajiban. Itu intalifa domina namanya. Jadi di dalam agama itu seperti itu. Jadi sesuatu yang rusak setelah datang kewajiban itu tidak menggugurkan kewajiban. Intalifa domina. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kewajiban itu kan kewajiban kita kepada Allah. Namanya ibadah itu ada yang nahdoh, yang langsung, seperti kita melaksanakan sholat, itu kan ibadah yang kita langsung berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Tetapi ada ibadah itu yang ibadahnya kepada Allah, tetapi melalui interaksi dengan sesama manusia. Apa contohnya? Zakat, sedekah, infak dan sejenisnya. Kita beribadah kepada Allah, tetapi manfaatnya dirasakan oleh manusia. Gitu ya, kewajiban dirasakan oleh manusia. Jadi ini yang disebut dengan ibadah-ibadah sosial. Nah, saya melihat begini, kewajiban itu kan di dalam rukun Islam: 1, syahadat, 2,
sholat 3, zakat 4, puasa 5, pergi haji. Jadi sholat itu adalah hablum minallah. Zakat, infak, sedekah hablum minanas. Nah, puasa ini adalah yang tengah, Pak. Jadi antara hablum minallah dan antara hablum minanas, penghubung antara keduanya ini. Mana hablum minallah? Dengan menahan lapar, dengan menahan haus, dahaga dan lain sebagainya, maka hubungan dia dengan Allah itu semakin dekat. Kemudian mana hablum minanasnya? Hablum minanasnya adalah dengan orang merasakan lapar, dengan merasakan haus, dia akan bisa merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain. Ini hablum minanasnya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat wa huwa yut'imu wa la yut'amu, gitu ya. Jadi Allah itu tidak makan, tidak minum. Ketika seseorang berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka tidak lain dan tidak bukan seorang hamba itu Allah memerintahkan untuk mencontoh, meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, di sisi yang lain, seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa diharapkan memiliki kepekaan sosial terhadap saudara-saudara yang kekurangan, saudara-saudara yang hidup dalam kemiskinan dan lain sebagainya. Maka melalui ibadah puasa itu diharapkan seorang hamba yang sudah digembleng 1 tahun ini, 11 bulan ke depan punya hubungan yang baik, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Jadi mudah-mudahan setelah kita 1 bulan melaksanakan ibadah puasa ini, jadi ketakwaan kita kepada Allah mendapatkan legalitas, mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa itu mudah-mudahan mendapatkan predikat dari Allah, la'allakum tattaqun, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dan takwanya mendapatkan pengakuan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang kita mengaku diri kita bertakwa, wallahu a'lam. Allah mengakui atau tidak? Kita mengakui diri kita orang yang beriman, wallahu a'lam. Allah menerima enggak, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa itu, keimanan kita, ketakwaan kita diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Allah, dulu para sahabat Nabi dan para sahabat apabila Ramadan itu berakhir, mereka bersedih. Mereka menangis. Kenapa? Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan itu dianggap seolah-olah menjadi satu musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak? Karena tidak ada ibadah yang amalan, yang ganjarannya sedahsyat, sehebat ganjaran orang yang beribadah di bulan Ramadan. Tidak ada. Tidak ada. Sedekah sunnah seperti wajib, sedekah wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang baca Quran gitu ya. Di bulan puasa orang tidur aja termasuk ke dalam ibadah. Saya ingat jadi ngaji di Abu Ya Cilokmo. Jadi orang puasa itu daripada dia enggak tidur tapi ngomong yang macam-macam, lebih baik tidur aja katanya gitu daripada enggak tidur tapi di sana ada ghibah, ada ngomongin dan lain sebagainya. Tentunya yang dimaksud ini adalah daripada ngomongin yang tidak karuan yang bisa membatalkan puasa, lebih baik tidur. Kenapa? Karena tidurnya orang puasa itu termasuk dalam kategori ibadah. Walaupun kalau kita tidur dulu mungkin kemplang sama yang di rumah gitu. Jadi itulah para jemaah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, ada salah
salah satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Qala Nabiyyu telah bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, afdhalul a'mali, amal yang paling utama, amal yang paling afdal, ala zahril ardi, di atas permukaan bumi ini, salah satu, itu ada tiga amal yang paling afdal, yang paling utama. Apa itu? Kata Nabi, amal yang paling utama itu tentunya setelah rukun Islam yang 5 yang dimaksud di sini. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah amal itu adalah yang pertama, thalabul ilmi. Orang yang senantiasa cinta, mau mencari ilmu. Mencari ilmu, thalabul ilmi. Jadi kata Nabi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kamu ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Bahasanya ini Masya Allah luar biasa. Cari ilmu dari mulai ayunan, dari mulai lahir sampai liang, bukan sampai pintar. Kalau orang diperintahkan oleh agama cari ilmu dari lahir sampai pintar, setelah pintar selesai. Nah, tetapi carilah ilmu, kata Nabi, dari sejak lahir sampai liang lahat. Kenapa? Para jamaah Allah, orang yang mencari ilmu ini kan, Allah memberikan beberapa keistimewaan terhadap orang-orang yang dalam hidup ini senantiasa thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu tidak bisa diukur dengan usia. Saya mau udah tua, enggak begitu. Karena memang betapa besarnya, betapa luar biasanya pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang thalabul ilmi. Kata Allah begini, kata Nabi, salah satu fadilah orang yang mencari ilmu itu, pertama, orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, pertama, kata Nabi, hatinya akan senantiasa hidup. Hatinya akan senantiasa, ini yang susah. Bahasanya begini. Jadi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamal hukama. Sering-seringlah kamu duduk di majelis ilmu. Kenapa? Dengan duduk di majelis ilmu itu hati engkau akan hidup. Bagaimana sih hati hidup itu? Hati manusia yang hidup itu, pertama, ketika melihat sesuatu di jagat raya ini, akan dia dijadikan ibrah, pelajaran, bahwa betapa maha kuasanya, betapa luar biasanya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam hati malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan hati hidup. Jadi apa ya? Di dalam perasaan hati ini ada rasa takut, ada rasa malu ketika untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda katanya hati manusia itu hidup. Jadi ketika hati manusia itu hidup, maka di sanalah Allah akan menghujani dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah. Jadi orang kalau hatinya hidup, ketika dia melaksanakan perintah kepada Allah, melaksanakan kewajiban kepada Allah, suatu perintah Allah itu tidak semata-mata satu kewajiban, tetapi satu kenikmatan. Orang kalau sudah melaksanakan perintah Allah tidak sekedar kewajiban, tapi satu kenikmatan, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa orang sholat itu berat? Kenapa puasa itu terkadang berat? Karena hanya sebatas kewajiban.
bangun pagi susah gitu ya. Untuk melaksanakan sholat zuhur lagi sibuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hanya sebatas kewajiban. Tapi kalau ibadah itu sudah menjadi satu kenikmatan, nikmat ibadah Pak. Mau hujan ya itu nikmat, mau gelap, mau petir menyambar nikmat, mau haus nikmat. Kalau ibadah itu sudah menjadi satu kenikmatan. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta alaihim itu adalah orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, adalah orang yang ditanamkan di dalam hatinya kenikmatan ibadah kepada Allah. Ini kan sesuatu yang apa ya? Yang istimewa. Tidak semua orang merasakan kenikmatan ibadah. Kadang-kadang ada orang sholat tapi sholatnya seperti terpaksa. Kenapa? Karena hanya sebatas gugur kewajiban. Tapi kalau ibadah itu sudah jadi kenikmatan, Masya Allah para jamaah pantas. Kalau kita buka sejarah orang-orang salafus soleh pada zaman dahulu, para nabi, janganlah kita bicara para nabi dulu. Para nabi mah bukan kelas kita, gitu ya. Orang-orang yang soleh, mereka bisa melaksanakan sholat sunnah ratusan rakaat, mereka bisa melaksanakan kewajiban dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini kan sesuatu yang sulit, yang tidak gampang. Kenapa kadang-kadang orang beribadah seperti kilat, cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena hanya sebatas gugur kewajiban. Tapi kalau sudah satu kenikmatan, ya Allah, mau sakit, mau sehat, mau hujan, mau gelap, mau terang, mau ngantuk, ibadah itu merupakan satu kenikmatan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tanamkan kenikmatan ibadah di dalam hati kita. Kalau sudah nikmat, Masya Allah sangat luar biasa. Jadi orang yang di hatinya hidup itu akan ditanamkan oleh Allah kenikmatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kerjanya kerja kasar, panas-panasan gitu ya, di tengah jalan kena terik matahari, tetapi ketika melakukan ibadah puasa, ketika melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan satu kenikmatan. Masya Allah. Jadi ibadah yang sudah tertanam di dalam hati dilaksanakan menjadi satu kenikmatan, maka akan berbuah manis, akan menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak. Tidak ada paksaan, tidak terpengaruh dengan apapun, karena sudah tertanam kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran para jamaah ada ayat begini. Di dalam surat Al-Baqarah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, celupan Allah yang sudah tertanam ke dalam hati manusia. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kalau Allah sudah menanamkan sibghah, kecintaan, kenikmatan ibadah kepada Allah, maka napasnya akan jadi ibadah. Kemudian kuping pendengarannya akan jadi ibadah, penglihatannya akan jadi ibadah. Kenapa? Karena sudah sibghah. Sibghah itu antara ibadah dengan hati sudah jadi satu, sehingga sibghah itu diumpamakan seperti manis dengan gula, seperti asin dengan garam. Asin dengan garam bisa dipisahin nggak? Nggak bisa. Manis dengan gula bisa dipisahin nggak? Nggak bisa. Itulah kalau Allah sudah memberikan kenikmatan ibadah di dalam hati manusia, kata Allah, wa nahnu lahu abidun, maka napasnya akan jadi ibadah, pendengarannya akan jadi ibadah, langkah hatinya akan senantiasa jadi ibadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan sibghah. Makanya kalau pada zaman Fir'aun dulu ada namanya Siti Masito. Siti Masito itu yang rela mati di dalam kuali besar yang berisi, direbuslah bahasa kitanya, rela meregang nyawa demi mempertahankan keimanan kepada Allah. Pada zaman Nabi Musa, istri Fir'aun namanya Siti Asia yang rela dianiaya oleh suaminya sendiri yang zalim Fir'aun.
demi mempertahankan iman kepada Allah. Kenapa? Karena sudah sibuk, Pak. Karena sudah sibuk. Ini kan sesuatu yang sulit, yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya, hanya hamba-hamba pilihan. Jadi kecintaan ibadah kepada Allah itu tidak terkalahkan oleh apapun. Ini kan sulit. Ya kalau model kita kan kadang-kadang ibadah ini sama puyang masih kalah. Ibadah itu oleh urusan-urusan dunia masih kalah. Kadang-kadang sama TV juga ibadah kita kadang-kadang masih kalah. Sama medsos juga masih kalah. Jadi masih jauh daripada kata sibuk. Mudah-mudahan ini dengan taklim ini, jadi Allah menanamkan di dalam hati kita kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang lunak, hati yang hidup itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang mau litolabil ilmi, yang rajin duduk dalam rangka tolabul. Saya kadang-kadang berpikir begini para jamaah, kalau kita sering ngaji, walaupun ngajinya hanya sekedar kita mendengar, paling tidak dalam hati kita punya filter. Kita akan melakukan satu perbuatan yang dilanggar oleh Allah, dalam hati kita berbisik, saya pernah ngaji, perbuatan ini salah. Saya pernah mendengar pengajian ini adalah tidak boleh. Saya pernah mendengar pengajian ini tidak boleh. Paling tidak di dalam hati itu ada seperti itu. Ada rem, ada filter, menyaring untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Akibat apa? Asbab kita mau duduk di majelis ini. Tertanam itu dalam hati. Coba kalau enggak, yang kosong melompong, Pak. Jadi ibadah itu hamba, tidak ada ruhnya gitu. Maka beruntung hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul. Mudah-mudahan hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanamkan di dalam hati kita kecintaan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah, kata Nabi, orang yang senantiasa mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah akan memberikan keberkahan fi kasbihim, di dalam usahanya, di dalam kehidupannya. Orang yang duduk cari ilmu, orang yang senantiasa mencari ilmu, Allah akan hujani keberkahan di dalam kehidupannya. Usahanya akan diberkahi, keluarganya akan diberkahi, langkahnya, kehidupannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau hidup kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah, usaha kita sudah diberikan keberkahan, keluarga kita sudah diberikan keberkahan, dalam situasi dan kondisi apapun kita hidup, baik dalam keadaan kesulitan, baik dalam keadaan kelapangan, maka insya Allah kalau di dalam keberkahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah, akan tidak berpengaruh dengan ibadah kita kepada Allah. Lagi susah kita tetap ibadah kepada Allah, lagi senang juga tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di dalam kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Makanya saking pentingnya keberkahan ini, kita berdoa kepada Allah, mintanya apa itu? Wa barakatan. Ya Allah, berkahilah di dalam rezekiku ini. Bukan banyak, Pak, mintanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berkah, mau sedikit, cukup, banyak, berlebih, kenapa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu waktu masih sekolah, kalau doa bikin doa sendiri, Pak, gitu ya. Dulu kan orang sekolah itu dikobong, Pak, gak seperti sekarang. Jadi nunggu orang tua ngirim itu, kita bikin surat. Anak sekarang pesantren untuk tinggal telepon, tinggal SMS. Dulu waktu zaman, mungkin zaman Bapak juga sama, belum ada. Jadi kalau pertengahan bulan belum datang kiriman, duit udah habis, berdoa aja sendiri. Allahumma rzuqni rizqan katsiran, ya Allah berikan saya rezeki banyak, ikanat qalilan, kalau sedikit layak. Iya, ingat aja saya berdoanya begitu. Dulu ternyata para jamaah, jadi doa yang terpenting itu adalah kita diberikan keberkahan rezeki.
Rezeki yang berkah itu diberikan kepada anak untuk sekolah, anak menjadi pintar, anak menjadi anak yang cerdas juga baik. Dimakan oleh kita, oleh keluarga, ada semangat untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya rezeki yang barokah. Dan itu kata Nabi, salah satunya bisa didapat ketika orang mau duduk di majelis. Oleh karena itu, thalabul ilmi ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai, yang paling afdol gitu ya, yang paling dicintai, yang paling afdol dan amalan para nabi. Satu, thalabul ilmi. Banyaklah kalau kita bicara thalabul ilmi ini, belum lagi termasuk orang-orang yang thalabul ilmi ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah di hari kiamat. Satu. Yang kedua kata Nabi al-jihadu, orang-orang yang sengaja berjihad. Ini kalau kita artikan berjihad secara sempit kan repot. Jadi jihad di sini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi terjemahan bebasnya adalah orang yang sungguh-sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jihad itu zaman sekarang itu sudah tidak ada orang jihad bawa pedang, orang jihad apalagi na'udzubillah gitu ya, bawa bom. Itu bukan jihad itu ya, itu sasar gitu ya. Jadi jihad itu adalah segala aktivitas kita gitu, segala perbuatan kita yang dapat mendatangkan ridha Allah dan bermanfaat bagi sesama, itu jihad. Jadi ketika seseorang rame-rame kumpul membuat musola, musola itu dipergunakan oleh orang banyak, jihad. Ketika warga rame-rame gotong royong membersihkan jalan agar supaya tidak membahayakan orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah, itu jihad. Jadi kata Nabi begini, definisi jihad itu, ketika kamu berangkat dari rumah kamu ya, kamu niat mencari nafkah agar supaya menjaga anak kamu dan istri kamu dari lapar, maka sesungguhnya engkau sedang berjihad fisabilillah. Kalau zaman dulu Nabi kenapa bawa pedang? Karena waktu itu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Sekarang kan kita ibadah sudah bebas kita ibadah. Tidak ada yang menghalang-halangi. Kita datang ke masjid, kita datang ke musola, tidak hanya di Peru, di seluruh wilayah kita datang kemanapun aman. Bukan aman-aman lagi, kadang-kadang datang ke satu masjid di daerah-daerah tertentu disediakan kopi segala macam, kan sangat luar biasa, gitu ya. Jadi jihad sekarang ini adalah kita jihad agar supaya hidup kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang. Itu jihad. Jadi perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah adalah al-jihad, orang-orang yang mau berjihad, yang mau berusaha membuat dalam hidup ini sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang banyak. Itu jihad. Orang membuat sarana keagamaan jihad, banyaklah contohnya gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa membawa manfaat dan maslahat bagi orang banyak. Ternyata amal itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya teringat begini, ada salah satu hadis Nabi, cabang iman itu ada 72. Yang paling afdolnya adalah la ilaha illallah. Kemudian cabang iman yang paling nomor terakhir itu adalah imatatul adza anit thoriqi, orang yang menyingkirkan penyakit ke tengah-tengah jalan. Itu termasuk ke dalam kategori jihad, termasuk ke dalam kategori iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan, ada paku di tengah jalan, ada kotoran di tengah jalan, kita singkirkan, maka itu pun bagian daripada melakukan satu perbuatan yang membawa maslahat dan manfaat bagi orang banyak. 2. Yang ketiga, kata Nabi, yang paling afdal itu adalah al-kasbu minal halali, orang yang senantiasa berkasab, berusaha minal halali, mencari kehidupan, mencari rezeki yang halal. Jadi orang yang mencari rezeki yang halal itu apapun profesinya, mau jadi kuli, mau jadi supir, jadi pegawai, jadi pedagang, pendek kata segala macam profesi kasab usaha yang halal
itulah satu amalan yang afdol, yang utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir para jamaah, saya teringat satu kisah. Suatu saat Nabi melewati sekelompok orang tua. Orang tua ini sedang memecah batu gitu ya. Kalau bahasa sekarang tukang lah kira-kira begitu kalau sekarang tukang. Kemudian Nabi menghampiri, Nabi memegang tangan si pemecah batu itu. Nabi sambil mengatakan, hazihil yad lang tamassana nar abada. Ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Apa maknanya? Maknanya para jamaah, bahwa mencari kasab, mencari rezeki, berusaha dengan jalan yang halal itu tidak ada istilah hina dalam pandangan agama selama itu halal, selama itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, niatkan semata-mata mencari rezeki yang halal karena Allah, untuk bekal ibadah kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, kajian subuh ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya tutup. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.